Hai teman pemilih, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng kali ini kita sudah hadirkan tamu yang cukup berbeda, namun informasinya sangat penting untuk kita terima melalui podcast KPU Jateng kali ini. Kali ini kita hadirkan konten kreator yang fokus pada kesehatan mental. Langsung saja kita temui beliau. Beliau adalah Mas Adit Tama. Hai Mas Ya. Adit, apa kabar hari ini? Halo Mbak Nono, alhamdulillah untuk kabar hari ini luar biasa. Semangat. Oke, terima kasih sudah hadir di KPU Jateng. Kami berharap sih informasinya bermanfaat ya untuk teman pemilih begitu. Iya, mudah-mudahan. Teman pemilih, Mas Adit ini merupakan salah satu konten kreator yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau teman pemilih sudah tahu mungkin Mas Adit ini, beliau punya akun Instagram yang sudah banyak yang ngikutin ya Mas Adit ya. Ada di @iniproses. Nah, di sana banyak informasi terkait dengan kesehatan mental, begitu ya Mas Adit ya. Betul. Mas Adit, untuk kesehatan mental itu sendiri, menurut Mas Adit, apa sih kesehatan mental sampai Mas Adit itu tertarik untuk membuat konten terkait dengan kesehatan mental ini? Baik, terima kasih Mbak Nunung. Jadi terkait dengan kesehatan mental ini sebetulnya hampir mirip dengan kesehatan fisik gitu sih. Cuma untuk akhir-akhir ini itu kesehatan mental itu naik karena emang untuk kondisi kesehatan mental orang-orang Indo terutama di setelah COVID gitu loh. Setelah COVID itu emang benar-benar terpengaruh itu. Jadi tidak cuma fisiknya tapi juga mental. Jadi kalau kita lihat orang-orang sekitar kita gitu Mbak, itu rata-rata kalau ke puskesmas gitu ya, itu kan mereka memeriksakan diri untuk kesehatan fisik mereka. Tapi untuk kesehatan mental mereka itu tidak disadari juga untuk diperhatikan gitu. Oh, kurang ada perhatian terhadap kesehatan mental. Iya. Jadi malahan kadang kalau ada orang-orang yang ada gangguan mentalnya, itu malah langsung langsung dapat label bahwa dia itu gila, dia itu stres gitu. Oh. Jadi makanya orang-orang di sekitar kita itu susah untuk soal bahwa aku lagi kena misalnya kesehatan mental saya terganggu ini gitu. Jadi mereka itu tidak malu-malu gitu, bukan malu-malu sih ya, tapi lebih ke enggan untuk mengungkapkan gitu. Oh. Jadi makanya saya sharing di Instagram saya di ini proses itu untuk sharing seputar kesehatan mental itu, karena melihat background pendidikan saya juga sedikit-sedikit terkait dengan kesehatan mental, dengan penyuluhan, dengan konseling, dengan psikologi. Jadi saya juga tertarik dengan dunia pengembangan diri, kesehatan mental seperti itu gitu Mbak. Jadi alasan saya untuk sharing kesehatan mental ya agar orang-orang di sekitar kita itu peka dengan kesehatan mental mereka dan mau untuk memeriksakan kesehatan mental mereka. Gitu. Kesehatan mental ini katanya begitu berpengaruh pada kesehatan fisik gitu. Apakah ya benar menurut pandangan Mas Adit seperti itu juga? Ya betul sih, aku setuju juga. Jadi ada literasi yang pernah aku baca gitu Mbak. Jadi dari overthinking, pernah overthinking ya Mbak ya? Mestinya pernah ya, teman pemilih juga mestinya pernah nih. Overthinking hal kecil aja kita itu ya sering juga dilanda overthinking gitu. Iya, jadi sebetulnya kalau kita telusuri dan kita mau coba perbanyak literasi gitu. Jadi beberapa kesehatan fisik yang menurun itu asal muasalnya itu dari kesehatan mental yang tidak diperhatikan gitu. Jadi kayak mulai dari depresi misalnya. Depresi kalau dia punya amarah tidak disalurkan, tidak diregulasikan, tidak dituliskan, entah dituliskan, entah dicurhatkan ke teman-temannya, itu bakal mengaruh ke fisik mereka gitu. Nah, terkait dengan fisik apa yang nyerang itu psikiater dan dokter yang lebih paham gitu. Oh, berarti memang identifikasi untuk kesehatan fisik maupun mental itu berawal dari diri kita sendiri dulu,
kemudian kita bisa ini ya, karena sudah bisa teridentifikasi, kemudian kita harus memanage gitu, kita harus tahu kan larinya kemana gitu kan, ke dokter atau ke psikiater gitu nggak sih? Iya, iya sih. Jadi antara ini perlu tak luruskan juga ya Mbak ya. Jadi antara psikolog sama psikiater itu juga beda gitu. Psikolog itu basicnya terapi, tapi kalau psikiater itu basicnya itu pengobatan gitu. Penyebutan orang yang datang ke mereka juga beda. Kalau orang yang datang ke psikolog itu disebut dengan klien gitu. Jadi tidak bisa disebut psikolog itu menyebut aku punya pasien, itu tidak gitu. Tapi kalau ke psikiater itu baru namanya pasien. Oh, pasien. Gitu. Oh, memang beda ya. Metode pengobatannya juga beda gitu sih. Baik. Kesehatan mental, kemudian pemeliharaan kesehatan mental yang banyak di-sharing Mas Adit melalui akun Instagram Mas Adit ini kan menggunakan aliran stoikisme gitu. Mungkin bisa dijelaskan ke teman pemilih ini, apa itu aliran stoik atau stoikisme itu sendiri, Mas Adit? Oke, baik Mbak Nunung. Jadi terkait dengan stoik ini sebetulnya hype itu ketika podcastnya Om Deddy dengan Bang Ferry gitu, itu mulai hype. Dan sebelumnya itu juga ada literasi yang membahas tentang topik itu secara khusus, yaitu bukunya Om Henry Manapiring yang berjudul Filosofi Teras. Itu membahas terkait dengan stoikisme, mulai dari sejarahnya sampai dengan metode-metode di aliran filsafat tersebut. Lalu apa sih stoikisme itu? Jadi stoikisme itu bukan agama, tapi itu aliran filsafat yang sudah berumur lebih dari 2000 tahun gitu. Jadi aliran filsafat yang sudah berumur 2000 tahun lebih sebelum Masehi, bahkan sebelum Masehi itu. Nah, siapa saja sih yang pendahulu yang termasuk dari tokoh aliran filsafat stoik ini? Jadi aliran filsafat stoik ini sebetulnya hampir seluruh lini masyarakat itu menganut hal tersebut. Mulai dari ada tokoh pendirinya itu sendiri seorang pedagang yang bernama Zeno. Lalu ada penerusnya itu ada sang kaisar Romawi itu Marcus Aurelius, kemudian ada juga seorang budak yang kemudian merdeka lalu menjadi guru besar di sebuah universitas, dan juga ada penasihat kekaisaran Romawi. Jadi mulai dari budak sampai kaisar itu mereka ada yang menganut aliran filsafat stoik ini. Lalu aliran filsafat stoik ini sebetulnya menekankan pada fokus ke diri sendiri gitu. Jadi ketika ada masalah atau apapun itu muaranya itu sebetulnya kita sendiri, kita yang menafsirkan bahwa itu sebuah masalah atau tidak gitu sih. Jadi bukan misalnya kayak Mbak Nunung. Kalau Mbak Nunung ini misalnya tadi malam overthinking entah itu terkait dengan mikirin anaknya atau mikirin tetangganya gitu. Nah, hal tersebut sebetulnya bisa dicegah, bisa di stop bahwa oke, aku stop overthinking. Ini bukan karena anak saya, ini bukan karena tetangga saya, tapi ini karena saya mau untuk memikirkan mereka, dan saya bisa berhenti sekarang juga. Jadi kontrolnya itu sebetulnya kita sendiri. Iya. Jadi konsep stoik itu kurang lebih secara singkat seperti itu. Gitu sih. Berarti memang aliran ini sebuah aliran yang memang sudah ada sejak zaman dahulu. Berarti memang orang-orang di zaman dahulu itu sudah mengalami agak sakit gitu ya. Ada bukan sakit mungkin ya Mas Adit. Mungkin ada gangguan untuk kesehatan mentalnya begitu. Kemudian mereka ada solusi, ini salah satu solusi dari mereka begitu. Apakah ya kesehatan mental yang terjadi di zaman dahulu ini apakah masih relevan ini digunakan pada saat ini? Tentu masih relevan, Mbak. Jadi karena aliran filsafat ini sebuah jalan untuk kehidupan. Jadi ketika masih ada kehidupan
masih ada manusia yang hidup di situ, aliran filsafat ini masih tetap relevan gitu. Karena tentu manusia itu makhluk sosial, itu kan, yang tentunya mereka tidak bisa hidup tanpa orang lain, tapi mereka juga punya masalah dengan orang lain. Nah, punya masalah orang lain itu sebetulnya bukan orang lain yang menyebalkan ke diri kita, tapi diri kita yang mau menafsirkan bahwa orang itu menyebalkan untuk kita, gitu sih. Jadi sebetulnya dibolak-balik aja, mereka tidak menyebalkan sebetulnya, tapi diri kita sendiri yang menganggap bahwa dia menyebalkan sama kita. Oh, baik. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu adalah diri kita, tapi orang lain yang menerima dampaknya, begitu atau kebalikannya malahan? Jadi gini, Mbak, misalkan ada orang di jalan kalau di jalan kan mestinya ambil ugal-ugalan semua gitu sih. Ketika saya berkendara di jalan raya, kemudian ada orang yang menyalip, kebanyakan orang-orang itu naik darah, emosi, wah saya dibalap ini, saya mau diserempet ini. Nah, penafsiran seperti itu kan timbul dari diri kita sendiri sih. Persepsi kita sendiri. Kita tidak tahu modus dari orang tersebut menyalip kita dengan ugal-ugalan itu apa. Oh iya, betul. Bisa jadi dia ugal-ugalan karena memang ada kondisi yang mendesak, gitu kan. Kita tidak tahu itu, gitu loh. Jadi kita itu menciptakan masalah itu sendiri atas perilaku orang lain yang muncul terhadap diri kita, gitu loh. Oh, betul. Iya sih, memang ya sering kali nih ketika nggak usah dia di jalan gitu, di dalam rumah gitu, ketika ada salah satu anggota keluarga kita gitu, tahu-tahu lewat di depan kita begitu aja, kadang kan kita persepsinya udah, ini orang lewat begitu aja, nggak ngajak ngomong, nggak ngajak itu, ya kan? Itu hal kecil yang sering terjadi di diri kita sih memang, ya itu apa? Tapi bukan termasuk gangguan mental kan ya? Bukan. Salah persepsi itu tadi yang mungkin jadi ini aja ya, beda pendapat dan pandangan begitu ya. Mas Adit, di era teknologi yang berkembang pesat saat ini, seperti saat ini kan informasi datang dari mana saja, kemudian bentuknya juga sekarang sangat beragam masuk ke kita. Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental kita itu? Oke, kalau bicara dampak, kalau dampak teknologi informasi yang berkembang pesat terhadap kesehatan mental, tentu ini kayak pisau yang dipegang oleh siapa gitu sih. Jadi kalau pisau itu dipegang oleh ibu rumah tangga, tentunya pisau itu sangat bermanfaat gitu loh. Entah itu jadi masakan yang lezat untuk suami sama anak-anaknya gitu kan, atau bahkan sampai ke tetangga-tetangganya. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh orang yang punya motif yang jahat, tentu pisau itu akan membawa dampak yang negatif gitu kan. Sama halnya dengan teknologi informasi gitu kan. Bergantung dengan orang tersebut, itu kondisi mentalnya itu bagaimana, kondisi psikis mereka itu bagaimana. Nah, dengan teknologi informasi yang aku kira itu tidak ada limitnya hanya ada di pikiran kita sendiri gitu sih, Mbak. Kita yang punya remnya gitu loh. Tapi kalau kita tidak punya rem itu, kita tidak terkontrol, bahwa kita tidak sadar bahwa kita punya kontrol di situ. Ya, kita over informasi gitu loh. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika over informasi, ya waktu terbuang dengan sia-sia tentunya, kemudian pastinya ada beberapa pekerjaan yang terlewat, dan bahkan kesehatan mental juga akan terganggu. Nah, wujudnya apa? Wujudnya ini banyak banget. Contoh kecilnya ketika anak-anak lah misalnya, kalau sering mainan HP, kemudian HP-nya kita rebut, dia itu meronta-ronta gitu kan. Emosi, tantrum gitu kan kalau bahasa anak. Tantrum, betul. Ya kan? Nah, tantrum itu contoh kecilnya bisa kita lihat itu di anak kecil sih. Jadi ketika anak kecil rewel, disogok HP gitu kan, terus diam. Nah, coba kita ambil, dia bakal bagaimana? Kurang lebih dampak
dari teknologi informasi kepada kesehatan mental kurang lebih bisa kita lihat pada anak-anak zaman sekarang. Padahal sekarang dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan untuk yang sudah lanjut usia sekarang itu informasi sangat mudah sekali untuk diperoleh begitu. Yeah. Dengan adanya kondisi yang seperti ini, apakah juga mempengaruhi tatanan masyarakat, khususnya kalau saat ini di Indonesia yang sedang kita hadapi begini, yang punya budaya yang cukup cukup banyak, kemudian budayanya masih sangat bagus untuk diikutin untuk orang-orang Indonesia, apakah juga berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya begitu? Untuk kehidupan sehari-hari tentu ada. Contoh kecilnya gini, kemarin saya di depan rumah saya itu ada beberapa anak yang mainan bola, mainan layang-layang. Itu sudah jarang sekali aku lihat anak-anak seumuran mereka itu mainan tradisional seperti itu gitu. Bahkan kayaknya untuk penjual layangan pun udah jarang sekali gitu kan. Nah, kemarin saya baru lihat itu ada anak-anak di sekitar rumah saya itu mainan bola, kemudian ada juga yang mainan layang-layang. Sebelumnya mereka itu ya ada wifi, nyari wifi, itu mainan game gitu loh. Lebih tertarik ke ini ya, ke gadget gitu. Iya, ya. Jadi budaya permainan anak-anak itu sudah beda gitu. Nah, kalau ada anak-anak yang masih bermain dengan tradisional, yaitu perlu diaplaus gitu. Apakah itu salah satu indikator atau parameter ketika kita ketemu dengan anak yang suka bermain dengan fisik gitu, masih suka dengan lari-larian, dengan bola, dengan mainan-mainan yang fisik begitu, akan lebih sehat ketika daripada anak-anak yang suka pegangnya gadget misalnya. Apakah itu satu indikatornya? Bisa jadi gitu. Bisa jadi karena tentu dengan gerak fisik, satu fisik kita sehat gitu kan, fisik kita bugar. Kalau kita yang gerak cuma jempolnya aja, yang sehat ya jempolnya aja gitu kan. Betul juga itu sih. Iya, tadi masih ada hubungannya ya antara sehat fisik itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental gitu tadi ya Mas Adit ya. Oke Mas Adit, sebentar lagi ini kita karena ini sudah menjelang pemilu, suasananya juga sudah mulai suasana pemilu yang rame gitu ya. Mungkin di masyarakat sudah banyak yang merasakan lah euforia pemilu khususnya di Indonesia ini. Bagaimana gitu cara menyingkapi informasi yang berlebihan yang mungkin bisa menyebabkan kelelahan di masyarakat atau menimbulkan kecemasan begitu. Gimana nih kita harus mensikapinya? Oke, jadi untuk menyikapi informasi-informasi yang berseliweran di media sosial gitu ya, karena kita itu hidup di dua alam gitu kan, di alam nyata sama di alam maya gitu. Nah, untuk menyikapi berbagai informasi yang beredar di dunia maya, tentunya kita harus sadar bahwa kita itu punya remote-nya. Kita punya remote dengan gadget tersebut gitu loh. Remote-nya di mana? Di pikiran kita gitu loh. Kontrolnya itu di kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan kontrol tersebut? Satu, terkait dengan informasi yang berlebihan, tentunya kan kita di smartphone itu kan sudah ada fitur untuk membuat durasi seberapa lama kita membuka aplikasi tersebut. Itu bisa dipakai gitu. Betul. Nah, kemudian juga memfilter informasi-informasi yang dikonsumsi. Jadi perlu kalau kita emang mau informasi tentang politik ya, kita harus cari informasi yang emang benar-benar itu yang benar-benar up to date kemudian juga terpercaya gitu. Nah, misalnya informasi melalui media sosialnya KPU Jateng nih ya Mas Adit ya. Iya, betul. Jadi dengan KPU Jateng itu sendiri kan
aku lihat di Instagramnya itu sangat aktif untuk postingan-postingan tiap harinya. Jadi untuk mengikuti perkembangan situasi politik itu sangat cocok sekali gitu. Betul sekali. Jadi jangan lupa teman pemilih untuk selalu mengikuti informasi yang di-share oleh KPU Jateng terkait dengan pemilu dan kepemiluan begitu. Kemudian apalagi nih cara mensiasati informasi-informasi tadi ini Mas Adi. Jadi selain beberapa hal yang tadi sudah saya sebutkan, itu juga kita harus meregulasikan apa yang kita konsumsi gitu. Jadi apa yang kita konsumsi tentunya kan itu diproses, dan tentunya entah itu ada yang jadi sumber makanan untuk tubuh kita, dan ada yang itu emang tidak baik untuk kita gitu kan. Nah, untuk informasi yang bersifat seperti di media sosial, di dunia maya, itu cara meregulasinya gimana? Ya dengan menuliskan gitu loh. Kalau tidak bisa menuliskan, tidak terbiasa menuliskan, ya coba sharing kongko dengan orang-orang yang emang sejalur, emang suka membahas politik gitu, atau bahkan bisa ditanyakan langsung ke orang-orang yang terpercaya gitu. Istilah anak zaman sekarang itu sefrekuensi gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi harus di-sharingkan gitu loh. Harus di-sharingkan apa yang dikonsumsi di media online, di media sosial. Berarti tetap ada diskusi terhadap apa yang kita terima, informasi-informasi ini harus kita diskusikan, begitu nggak sih? Iya, jadi biar itu tidak berhenti di diri kita dan kita jadi overthinking terkait hal tersebut gitu. Betul. Nah, ini juga terkait dengan informasi itu, kalau kita mendekati hari-hari pesta demokrasi seperti ini, itu tentunya kan ada beberapa akun-akun yang itu emang didesain untuk membagikan konten-konten yang entah itu entah itu isu politik, entah itu black campaign gitu loh. Jadi harus tahu juga, harus hati-hati juga dengan buzzer-buzzer yang bertebaran di media sosial. Apalagi kita tidak bisa mengetahui ini buzzer bukan, ini terpercaya bukan itu. Yang jelas untuk informasi politik yang akurat, yang yang valid itu, ya jangan ikuti akun-akun yang hanya sharing seputar sisi calon A, tapi menjadikan calon sisi B. Itu jelas-jelas sudah buzzer. Jadi kita harus pandai juga selaku pengguna smartphone. Jangan cuma phone-nya aja yang smart, tapi juga kita harus jadi people yang smart people. Malah justru smart people dulu ya, baru Betul. Smartphone. Baru ada smartphone ya. Iya. Karena memang kita yang jempol kita yang kepake ya, bukan Betul. hanya, kalau nggak harus seimbang nggak sih itu antara jempolmu harimaumu gitu. Gitu ya. Ya pentingnya kita sebagai orang, walaupun nggak smart amat sih ya teman pemilih, tapi setidaknya kita tahu harus jadi smart menurut kita dulu nggak sih? Iya, jadi jempol ini jangan tiba-tiba ingin share, ingin menghujat gitu loh, tapi coba berhenti dulu sejenak. Bener ndak ini informasi gitu loh. Kalau ragu, ya udah stop, ndak usah dibagikan, ndak usah komen, like pun ndak usah gitu loh, skip aja. Kalau emang itu bener masih diragukan informasinya gitu. Tapi kalau emang itu sudah valid, emang itu dibagikan oleh akun yang terpercaya, ya itu berarti layak untuk dikonsumsi secara publik. Nah ini kadang kan kita sebagai penerima informasi kayak gitu, begitu terima informasi menurut kita tuh menarik gitu, menarik untuk kita, bukan maksud kita untuk membagikan gitu, tapi ada keinginan kita untuk sekedar untuk ngobrolin kayak gitu, tapi ternyata diterima lain oleh orang lain gitu. Apakah ini juga sama dengan kita sudah membagi sih sebenarnya? Nah, terkait membagi di sini seperti tadi aku bilang bahwa membagikan di sini jangan membagikan secara langsung ke publik gitu. Kita bisa membagikannya secara mungkin sama pasangan atau teman dekat gitu.
menurutmu postingan ini gimana sih gitu loh. Jadi ada feedback di situ. Jadi yang dimaksud jangan membagikan itu jangan membagikan secara publik. Misal ada konten yang membicarakan si calon A, aku nggak setuju nih, kemudian di copy, kemudian dibagikan di grup keluarga, jadi pecah keluarga bisa jadi gitu kan, karena perbedaan sisi politiknya. Iya, gitu. betul. Salah satu ini sih ya, permasalahan begitu yang terjadi mungkin karena beda pilihan, beda pendapat, jadi ada konflik baru di dalam komunitas gitu. Ya nggak sih, biasanya kan teman-teman, aku pilih calon A, aku pilih calon B, yang lainnya calon Z, terus mereka nggak sependapat begitu. Jadinya ini ya cukup jadi perlu juga nih. Sharingkan lah, ini menurutmu gimana sih, kira-kira akurat enggak, kemudian kalau menurutmu pribadi gimana. Jadi sharing-sharing tipis-tipis gitu lah, enggak usah terlalu berat, enggak usah terlalu bahwa diambil statementnya, enggak usah lah, karena betul. Karena gini, aku jadi ingat sebuah pesan yang disampaikan oleh Sang Kaisar Romawi, si Marcus Aurelius itu. Jadi apa yang kita lihat itu hanya perspektif, bukan kebenaran gitu. Dan apa yang kita dengar itu hanya opini, bukan fakta. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu semuanya belum akurat gitu loh. Jadi harus benar-benar jangan langsung ditelan mentah-mentah lah, karena kita punya filter sendiri, kita punya akal sendiri, ya kita olah di situ. Kira-kira ini layak enggak aku terapkan di kehidupan saya, ini layak enggak saya bagikan ke publik gitu. Kalau enggak, ya udah stop di saya sendiri. Kalau baik, ya udah saya share. Ketika di stop di kita informasi itu, kan otomatis akan ini ya Mas, akan ada di pikiran kita gitu. Apakah juga nggak mempengaruhi kesehatan mental kita sendiri tuh, ketika kita melihat menerima informasi tapi menurut kita itu nggak bener, atau ini tuh ada yang ini nih, ya itu karena nggak bener itu tadi menurut kita gitu, nggak kita share, nggak kita diskusikan kayak gitu, bukannya ini jadi gini, akan pengaruh juga ke kita. Untuk menyikapi hal tersebut itu kan kita bisa menyimpan sendiri. Menyimpan di sini artinya jangan simpan di pikiran gitu loh. Jangan simpan di pikiran, karena pikiran kita cuma satu, tentunya banyak pikiran-pikiran yang harus emang layak di pikiran kita tersebut gitu. Nah, untuk menaruhnya itu di mana selain di pikiran, kita tuliskan bisa. Kita record dengan media seperti kamera seperti ini bisa. Filternya jadi bisa keluar gitu loh. Kita curhat secara pribadi. Kalau zaman sekolah dulu itu ada diary gitu kan. Iya. Diary. Kalau zaman sekarang itu kan sering dikenalnya journaling gitu. Journaling. Jadi menuliskan apa yang terjadi, apa yang dikonsumsi, apa yang dipelajari selama 1 hari itu di media tulis atau di media online gitu. Oke. Mas Adit, untuk menjaga keseimbangan nih dan menjaga kesehatan mental nih tentunya di tengah kondisi politik yang semakin intens menuju ke pemilu 2024 nanti, bagaimana teman pemilih harus mensiasati kondisi yang ini? Karena tetap aja kan nanti semakin mendekati ke hari H, itu tadi informasi akan semakin banyak dan semakin intens gitu. Oke. Jadi terkait dengan harus bagaimana untuk persiapan menjelang pemilu ini, tentunya yang pertama jangan ikut-ikutan lah. Itu dulu, jangan ikut-ikutan kalau emang kita nggak tahu benar itu informasi dari mana, ya kita nggak usah ikut-ikutan menghujat, kita nggak usah ikut-ikutan head comment gitu. Ya kita balik lagi ke diri kita sendiri sih gitu loh. Kita balik diri kita sendiri bahwa aku emang butuh nggak sih informasi seperti ini gitu loh. Aku emang membutuhkan informasi yang seperti apa sih untuk saya tahu terkait dengan pemilu ini. Apa sih yang harus saya siapkan di pemilu kali ini? Mungkin informasi-informasi seperti itu yang layak untuk dicari tahu gitu.
Nah, untuk mencari tahunya pun kita harus benar-benar memfilter lagi gitu loh. Karena kontrolnya itu di diri kita sendiri, bukan di HP kita. HP kita itu jangan HP kita yang mengontrol diri kita gitu loh. Jangan buzzer yang mengontrol diri kita. Jangan mau dikontrol oleh buzzer untuk membenci A dan menyukai B gitu. Kita punya pikiran dan kita punya ya background masing-masing gitulah. Dan kita pakai itu. Iya memang ini ya. Logikanya harus di jalan ya, benar-benar harus jalan. Iya. Pesan untuk teman pemilih untuk pemilu di 2024 nanti. Oke. Untuk pesan untuk pemilih, teman-teman pemilih khususnya di Jawa Tengah, tentunya kalian punya hak suara, entah itu baik atau tidak untuk kalian ke depannya, kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya kita punya hak suara dan kita perlu untuk memanfaatkan hak tersebut. Dengan cara apa? Dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti gitu. Nah, apabila hak ini tidak kita ambil, ya kondisi politik juga tidak ngaruh-ngaruh amat. Tapi bisa jadi satu suara punya kamu itu mempengaruhi Indonesia ke depannya. Gitu sih, Mbak. Betul sekali apa yang disampaikan Mas Adi tadi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Mas Adi, terima kasih sekali sudah hadir di podcast KPU Jateng. Informasinya sangat berharga nih untuk kita dan tentunya untuk teman pemilih yang ada di Indonesia pada umumnya. Dan semoga informasinya yang disampaikan juga bermanfaat untuk berkembangnya Indonesia ke depan. Sekali lagi terima kasih. Siap, baru sama-sama. Teman pemilih, demikian tadi episode podcast KPU Jateng kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Jangan lupa ikuti dan akses informasi tentang pemilu dan kepemiluan melalui media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah. Sampai jumpa di podcast KPU Jateng. Podcast KPU Jateng terupdate, bersuara kepemiluan.